Kabar Indonesia Pagi menghadirkan informasi pertama. Ini hendak mengamankan terduga para pelaku tawuran. Tim patroli perintis Polda Metro Jaya justru mendapat perlawanan dari warga. Polisi yang tiba di lokasi sempat bersih tegang dengan warga saat hendak mengamankan para pelaku tawuran. Meski sempat menjelaskan kedatangannya, namun warga terus memprotes keberadaan petugas. 4 orang yang diduga terlibat tawuran menggunakan senjata tajam dan ditangkap kemudian dibawa ke Mapolsek Tambora, Jakarta Barat. 1 orang ditetapkan tersangka karena terbukti membawa senjata tajam. Berikutnya, tim patroli perintis presisi Polda Metro Jaya menangkap belasan remaja yang terlibat tawuran di Jalan Geraha Raya Bintaro, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Meski para remaja ini berusaha untuk kabur ke dalam gang, tapi tim dengan sigap terus mengejar para remaja hingga akhirnya menangkap para remaja ini. Tim kemudian mengejar dan juga menangkap 13 orang remaja beserta sejumlah senjata tajam yang digunakan untuk melukai seseorang, yakni pengendara sepeda motor saat tawuran terjadi. Selanjutnya belasan remaja ini digelandang ke Mapolsek Pondok Aren untuk penanganan lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi malah. Pagi Rati. Cerah banget hari ini kayaknya pink-pink ya. Ini pink banget, ini cerah. Cerah hari ini mau ngomongin apa kita di hari yang cerah ini? Mau ngomongin yang makan siang bersama, yang makan malam bersama. Ini selain juga pasti menunya menarik ya. Iya. Tapi kan juga apa sih yang diobrolin? Apakah ada hubungannya dengan penyelenggaraan Pilkada Jakarta? Karena kan bertemu dengan salah satu paslon. Iya. Apakah dengan makan malam ini ini mau menggiring efek-efek tertentu nih? Apakah istana efek atau apa? Kita Jokowi efek, Prabowo efek. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam di segmen dialog. Tapi kita ke informasi yang lain dulu pemirsa. Ini ada kebakaran besar yang terjadi di salah satu gudang produksi pabrik Jati Perkasa Nusantara di Jalan Kaliabang, Kelurahan Pejuang Medan, Satria Kota, Bekasi, Jawa Barat yang menewaskan 9 orang karyawannya. Hingga Jumat sore, petugas pemadam kebakaran masih melakukan pemadaman. Kebakaran mengakibatkan 9 orang karyawan tewas dan dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Sementara itu pemirsa, 3 orang karyawan mengalami luka bakar serius dan telah dilarikan ke rumah sakit guna mendapatkan perawatan. Kebakaran cukup hebat hingga 9 orang tewas. Ini biasanya tingkat keselamatan di pabrik-pabrik harus diperhatikan jika memang ada kecelakaan kerja yang terjadi seperti ini. Informasi pilihan berikutnya pemirsa, sementara itu 12 kantong jenazah body part korban kebakaran pabrik di Bekasi, Jawa Barat tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Ke-12 kantong jenazah langsung dimasukkan ke ruang instalasi forensik untuk dimulai identifikasi jenazah. Rumah Sakit Polri telah membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan DVI maupun melakukan proses identifikasi terhadap para jenazah korban. Tim melibatkan kedokteran forensik, DNA forensik, dan juga odontologi forensik, psikologi forensik, dan juga tim antemortem. Sementara Rumah Sakit Polri, pemirsa, juga telah membuka posko antemortem untuk menerima data dari pihak keluarga korban yang nantinya akan dicocokkan dengan data postmortem atau jenazah korban. Ya, kita bergeser ke informasi selanjutnya pemirsa. Untuk Anda pengendara sepeda motor, pengendara mobil harap berhati-hati. Jangan sampai seperti kejadian ini nih. Ini ada pengemudi mobil minibus yang menabrak warung makan hingga menewaskan 2 orang tepatnya di Jalan Kedung Doro, Surabaya, Jawa Timur dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Berdasarkan hasil tes urin yang telah dilakukan, pengemudi mobil minibus berinisial MA negatif narkoba. Namun diduga dalam kondisi mabuk saat berkendara. Pengemudi mobil minibus bernomor polisi W1168
CQ berinisial MA berusia 18 tahun asal Sumeneb, Madura tersebut kini ditahan Satlantas Polrestabes Surabaya. Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Komarudin menyampaikan kronologi dari kecelakaan. Mobil yang dikendarai oleh MA bersama 4 orang penumpang melaju dari arah selatan menuju utara Jalan Kedung Doro, Surabaya sekitar pukul 4.15 Jumat pagi. Karena kurang hati-hati pemirsa dan tidak konsentrasi, mobil yang dikendarai masuk ke jalur berlawanan arah dan menabrak mobil Honda Jazz yang parkir di tepi jalan. 2 orang pengendara motor tewas di lokasi kejadian. Sedangkan korban luka dalam kecelakaan ini berjumlah 5 orang, yakni 2 orang pengendara mobil Honda Jazz, 1 orang pengendara mobil Pajero, pedagang warung makan, serta 1 orang teman pelaku berinisial MA. Terjadi kecelakaan di sekitar area Tegal Bintik. Ya pemirsa, polisi telah menetapkan supir truk box Rosalia Express bernama Jatmiko yang menabrak mobil liputan TV One di ruas jalan tol Pemalang Batang kilometer 315/900 sebagai tersangka. Supir truk mengalami microslip atau tidur sesaat hingga truk yang dikemudikannya ini oleng ke kiri dan menabrak mobil TV One yang mengakibatkan 3 kru TV One meninggal dunia dan 2 lainnya mengalami luka-luka. Yang telah dilakukan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Tengah dan Polres Pemalang disimpulkan bahwa akibat kecelakaan tersebut adalah pengemudi berinisial J atau Jatmiko umur 36 tahun tersebut mengalami microslip sehingga mengakibatkan konsentrasinya hilang dan menabrak kendaraan kru TV One yang sedang parkir di bahu jalan tol. Dari akibat kejadian tersebut, kita telah melakukan pengolahan TKP dan juga kita sudah mengevakuasi korban ke rumah sakit dan juga kita sudah melakukan pengambilan keterangan dari saksi-saksi yang di lapangan. Dan hasil penyelidikan dan sudah dilakukan gelar perkara, bahwa kasus sudah dinaikkan menjadi penyidikan dan dilakukan penetapan tersangka berinisial J atau Jatmiko umur 36 tahun, yaitu selaku sopir dari truk box tersebut. Adapun pasal yang dilanggar adalah pasal 30 ayat 4, ayat 3 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun. Baik, kita bergeser ke informasi selanjutnya pemirsa. Sebanyak 14 orang perompak yang terdiri dari 1 wanita dan 13 pria yang diduga kerap beraksi di perairan Kalimantan Tengah ini diringkus oleh Direktorat Polisi Perairan dan Udara setempat. Para pelaku ditangkap setelah berhasil memindahkan PEM, yaitu bahan campuran biosolar, ke kapal tanker MT Blue Ocean 168 dan berlayar ke perairan Sulawesi Utara. Aksi perompakan ini terjadi pada 20 September lalu ketika tugboat Royal TB17 menarik tongkang OB Royal 17 dari Sampit menuju Kalimantan Selatan. Saat itu kapal yang mengangkut 3.000 liter PEM tiba-tiba diserang 6 pelaku menggunakan perahu. Para perompak dengan bantuan seorang kru tugboat Royal TB17 menyandra 6 kru kapal tongkang. Setelah itu perompak menyerang tugboat dan kembali menyandra 10 kru kapal lainnya. Mereka kemudian mendatangkan kapal tanker MT Blue Ocean 168 untuk memindahkan hampir 1.000 PEM senilai 11 miliar rupiah sebelum melarikan diri. Bekerja sama dengan Polda Sulawesi Utara, Polda Kalimantan Tengah dapat menangkap semua pelaku. Para pelaku ditangkap di berbagai lokasi berbeda. 3 diantaranya merupakan residivis kasus pembajakan kapal.
Saat ini Polda Kalimantan Tengah masih mendalami kasus pembajakan kapal tersebut. Duduk ya. Kalau sementara dalam pembuktian itu nilainya atau kerugian yang ditimbulkan akibat dikuasainya kargo dipindahkan ke Blue Ocean itu ini masih berjalan ya, nilainya 11 miliar 952 juta 774 ribu. Halo Pak Zul. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa, Ketua Umum Partai Politik Koalisi Indonesia Maju datang ke Istana Negara pada Jumat siang. Berdasarkan pantauan TV One, terlihat datang ke Istana Negara Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Zulkifli Hasan mengatakan bahwa pertemuan dengan Prabowo adalah pertemuan biasa yang direncanakan akan rutin dilakukan setiap minggu. Selain Zulkifli Hasan, terlihat hadir juga Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Surya Paloh mengaku dirinya baru mendapat undangan dari Presiden Prabowo Subianto ke Istana Negara untuk membahas sejumlah permasalahan bangsa. Ketua Parpol Pak, bener. Ketua Parpol semua ada Pak Dasko, Pak Muzani, Pak AHY, Pak Bahlil, Pak Caimin, PKS, ya, semua ketemu dalam rangka apa? Mau mendiskusikan soal apa? Nggak biasa pertemuan rutin. Iya. Memang rencananya kan mingguan. Ada Apa yang dibahas? Belum tahu, mungkin barangkali konsultasi biasa. Soal pilkada juga termasuk. Belum kita tahu. Undangannya pun diadakan Pak. Baru dapat pemberitahuan hari ini. Makan siang ya Pak ya? Makan siang pasti. Ya sama partai pendukung pemerintah Pak ya? Partai pendukung pemerintah. Sepanjang pemahaman saya begitu ya. Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bertemu Menteri Agama Nasaruddin Umar di kantor Kementerian Agama Jakarta Pusat pada Jumat siang. Pemirsa, Gibran datang sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat dan langsung disambut oleh Nasaruddin Umar untuk masuk ke dalam ruangan. Keduanya ini terlihat melakukan pertemuan secara tertutup dan pertemuan antara keduanya ini tidak berlangsung lama karena sekitar mungkin 11.45 waktu Indonesia bagian Barat, Wapres sudah keluar dari Kemenak diantar oleh Sekjen Kemenak yakni Muhammad Ali Ramdhani. Gibran lalu mengikuti sholat Jumat di Masjid Istiqlal. Ia sholat di saf paling depan bersama Nasaruddin Umar. Alhamdulillah kami mendapatkan undangan dari Bapak Wakil Presiden, tadinya di kantor kami di Kementerian Agama, mendiskusikan beberapa program penggunaan dan quick win Kementerian Agama yang kita diskusikan tentang berbagai macam target-target yang kita akan targetkan dalam kebijakan di Kementerian Agama. Kemudian kita nyerah ke sini di Masjid Istiqlal ya, karena Presiden minta saya masih tetap jadi imam besar dengan agenda-agenda juga ada agenda institusionalnya terutama juga nanti menindaklanjuti deklarasi Istiqlal bersama dengan kaum. Ternyata ini mendapatkan tanggapan besar dari luar negeri. Jadi dunia luar juga akan menindaklanjuti terutama masalah agama dan penyelamatan lingkungan hidup. Baik, kita ke informasi selanjutnya. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia menggelar malam resepsi diplomatik ekonomi yang dihadiri sejumlah menteri serta duta besar negara sahabat. Ketua Umum Kadin Indonesia 2024-2029, Anindya Novian Bakri, memimpin acara malam resepsi diplomatik ekonomi di Jakarta Selatan. Forum digelar untuk memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia dan memfasilitasi jejaring serta kolaborasi strategis dengan kementerian terkait serta negara-negara sahabat.
Acara ini dihadiri antara lain oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, dan Wakil Menlu Armanata Nasir serta Anies Mata. Duta besar dari sejumlah negara sahabat juga hadir dalam acara yang berlangsung akrab tersebut. We're stepping into an exciting new chapter with President Prabowo Subianto at the helm. This era brings a fresh chance for Indonesia to make its mark on the global stage, leveraging our unique strength and historical resilience. As most of us here are aware, because you are all friends of Indonesia, thank you very much. With all the global challenges we have been up against, Indonesia's economy has shown some serious resilience. We have been consistently hitting an average growth of more than 5% over the past few years. And congratulations here, there is our coordinating Minister of Economy who has maintained that. Suatu acara yang menurut saya sangat penting karena dengan ini juga meningkatkan peran dari dunia usaha di Indonesia, yang dimana Kadin adalah organisasi terbesar dunia usaha, dan tentunya komunikasi hubungan dengan negara-negara, perwakilan negara-negara ini menjadi sangat penting. Melihat Indonesia juga kedepannya dalam konteks ekonomi ini kan akan terus berhubungan dengan banyak negara, baik yang selama ini sudah berhubungan dengan kita maupun belum, dan biasanya dengan adanya perwakilan negara itu akan menjadi ujung tombak dan membuat laporan-laporan yang positif mengenai Indonesia. Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri menyampaikan optimisme untuk terus bersinergi dan bisa selaras dengan pemerintah. Sebagai pemimpin Kadin yang baru, Anindya Bakri bertekad terus melangkah maju bersama dalam menjawab tantangan global dengan memperkuat ekonomi. Tim TV One mengabarkan. Honorable Coordinating Chairman of the Indonesian Chambers of Commerce and Industry. Informasi pilihan berikutnya, pemirsa, mantan Menteri Perdagangan yang juga tersangka kasus dugaan impor gula, Thomas Trikasi Lembong alias Tom Lembong, menjalani pemeriksaan di Jampitsus Kejaksaan Agung Jumat pagi. Penyidik ingin menggali peran tersangka dalam pusaran dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar 400 miliar rupiah. Mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong kembali diperiksa penyidik Kejaksaan Agung sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula pada periode tahun 2015-2016. Tom Lembong tampak membawa sebuah buku dan tidak memberikan pernyataan apapun, namun tetap melemparkan senyuman kepada rekan-rekan media. Ini merupakan pemeriksaan pertama kepada Tom Lembong pasca ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu lalu. Penyidik ingin mendalami bagaimana peran tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula yang merugikan keuangan negara sebesar 400 miliar rupiah. Selain Tom Lembong, penyidik juga memeriksa Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia berinisial CS yang juga ditetapkan sebagai tersangka. Apa benar Bapak ngasih izin persetujuan impor ke PT AP itu, Pak? Pak, Bapak tahu nggak sih kalau itu tuh? Siap, makasih Pak. Iya. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kami masih punya sejumlah informasi pilihan. Di antaranya Polda Metro Jaya menggerebek sebuah ruko Rose Garden 5, Bekasi Selatan, Kota Bekasi yang diduga dijadikan lokasi pengelolaan judi online. Tim Jatanras Polda Metro Jaya melakukan penggerebekan sebuah ruko di Ruko Rose Garden, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, di mana penggerebekan ini terkait dengan situs perjudian online. Dari lokasi ini terlihat sejumlah perangkat komputer yang diduga sebagai alat bukti ini pengelolaan judi online. Dua tersangka diduga sebagai pengelola perjudian online diamankan, dan untuk selanjutnya kasus ini masih dikembangkan oleh Polda Metro Jaya. Kita geser ke informasi selanjutnya. Polda Metro Jaya menggeledah kantor Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Penggeledahan ini menyusul setelah polisi penetapan oknum pegawai Komdigi yang terlibat dalam kasus judi online. Petugas di Treskrimum Polda Metro mendatangi kantor Kementerian Komunikasi dan Digital.
Penggeledahan dipimpin Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya Triputra. Polisi juga membawa sejumlah tersangka. Kegiatan merupakan rangkaian dari penyidikan kasus judi online yang melibatkan oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Sang oknum diduga menerima uang dari para bandar judi online untuk membuka situs yang telah diblokir. Setiap situs yang dibuka pelaku mendapatkan uang sekitar 200 juta rupiah. Saat ini polisi masih mengembangkan siapa saja oknum Kementerian Komunikasi dan Digital yang ikut terlibat di dalamnya. Ini cukup besar ya yang didapatkan 200 juta rupiah. 200 juta rupiah untuk suatu situs judi online ya. Nah, harapannya ini bisa membongkar bagaimana judi online yang ada di Indonesia ya. Karena angkanya juga fantastis sebenarnya. Iya. Baik pemirsa, sederet pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital diduga menjadi pelindung atas beredarnya situs judi online. Menko Digi Mutia Hafid akan menindak tegas kepada seluruh jajarannya yang terbukti terlibat pelanggaran tindak pidana, khususnya untuk judi online. Kita update mengenai ditangkapnya beberapa karyawan dari Kemkom Digi. Jadi ini sebetulnya awal yang juga mengejutkan bagi saya sebagai Menteri Komunikasi dan Digital, namun harus dihadapi dan juga harus didukung tentunya. Kita amat mendukung dan sekali lagi membuka pintu kepada kepolisian untuk melakukan jika diperlukan pengembangan penyidikan ke dalam, termasuk kalau memang harus masuk ke kantor kami di Komdigi. Bagi kami ini baik, sekali lagi sebagai upaya bersih-bersih agar kantor kami juga bisa menjalankan tugas dan fungsi yang diamanahkan Presiden dengan baik. Kita saat ini kan melakukan sterilisasi di lantai-lantai yang terkait. Kemudian juga kita sudah mengeluarkan instruksi Menteri agar semua pejabat maupun PNS di lingkungan Kemkom Digi bekerja membantu polisi untuk kemudian menemukan kalau memang masih ada anggota-anggota lain dari Kemkom Digi yang juga akan dilakukan pengembangan penyidikan. Kita trennya sebetulnya positif. Dalam 20 hari sejak beliau dilantik, kita sudah menangani 187.000, terbanyak dalam rentang 10 hari sepanjang sejarah. Nah ini memang dari awal sebelum saya dilantik pun Presiden sudah mengingatkan ketika saya dipanggil awal bahwa tugas utama saya adalah perangi judi online. Pantas saja ini sulit diberantas karena sudah capek-capek diblokir, dibuka lagi sama orang dalam kementerian sendiri. Betul. Makanya ini susah diberantas kalau seperti ini. Dan pemirsa, info selanjutnya Bareskrim Polri mengungkap keterlibatan 10 oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi dalam praktek judi online. Pengungkapan ini menyusul penggerebekan sebuah ruko di Kota Bekasi oleh aparat Polda Metro Jaya. Di ruko ini di kawasan Grand Galaxy, Kota Bekasi itu diduga telah dijadikan tempat praktek judi online. Menurut polisi, dari 11 orang yang telah diamankan, 10 orang diantaranya merupakan oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Itu telah diamankan terkait penyalahgunaan wewenang dalam pemberantasan judi online di Indonesia. Ke-10 oknum pegawai Kementerian Komdigi itu menyewa sebuah ruko di Bekasi tanpa sepengetahuan atasannya. Lokasi ini dipakai untuk memantau situs judi daring. Menurut polisi, mereka diduga menyalahgunakan wewenangnya sebagai pegawai Kementerian Komdigi dengan menerima uang miliaran rupiah per bulan dari para bandar judi online. Tujuan pemberian suap itu agar situs judi online milik para bandar tidak diblokir, tidak disentuh. Dari 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, namun 1.000 situs judi diantaranya oleh para tersangka tidak diblokir. Di sini adalah terkait penyalahgunaan wewenang oleh oknum pegawai pada Kementerian Komunikasi yang menerima sesuatu untuk tidak melakukan tugas dan fungsinya. Dan kemudian juga tentunya ini masih terus dilakukan secara intens proses pemeriksaan dalam penyidikan tentunya.
Masih dalam upaya pemberantasan judi online di Indonesia, ini kampung yang menjadi fenomena goyang setboard di Bojong Kembar, tepatnya di Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, terlihat sepi setelah pemimpinnya Yani Gunawan dan juga beberapa temannya diamankan oleh pihak kepolisian. Gunawan, sang pimpinan goyang setboard ini, diamankan pihak kepolisian karena diduga terafiliasi judi online. Goyang setboard yang dipimpin Gunawan ini memiliki tagline beras habis bisa meraup cuan 700 hingga 3 juta per harinya bersama warga lainnya. Sehingga ekonomi satu kampung ini sangat terbantu. Bahkan pelaku goyang setboard yang berkelompok ini berlatar belakang petani, tukang baju hingga pengangguran. Namun mencari cuan dengan goyang setboard ini kini terhenti. Pasalnya pimpinan goyang setboard Gunawan dan beberapa temannya masih dalam pemeriksaan tim kepolisian dari Resort Sukabumi. Dan pemirsa, untuk mengetahui kenapa tiktokers Gunawan setboard ini sampai ditangkap oleh aparat kepolisian karena terindikasi mempromosikan judi online, kita akan langsung berbincang dengan Kepala Desa Bojong Kembar, Bapak Solehudin Wahid. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Soleh. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Soleh, bisa diceritakan awalnya seperti apa hingga Gunawan dan kawan-kawan ini ditangkap oleh aparat kepolisian, Pak? 2 hari ke belakang di pemberitaan ramai mengenai terafiliasinya setboard dengan situs judi online, dan kami langsung sebagai pemerintah desa langsung mengecek ke keluarga ya, sebagai keluarga, dan saya menanyakan kejadian tersebut. Dan pas sampai rumah setboard ya, itu setboardnya sudah dibawa ke Polres Sukabumi, dan saya mencari keterangan dari istrinya, katanya mau dimintai keterangan, dan yang dibawa itu 3 orang. Ya Pak Kades, kalau melihat dari konten-konten Gunawan ini kan seringkali mengajak dari mungkin tetangganya, kemudian juga warga lainnya lah di desa tersebut ya, di desa Anda. Tapi kalau Anda dari sisi Anda sendiri atau warga melihatnya memang benar ada konten judi online yang dipromosikan dalam konten-kontennya Gunawan ini. Nah, untuk benar apa tidak, saya sendiri tidak mengetahui untuk promosi judi online itu. Saya melihat dari tayangan-tayangan di pemberitaan saja, Bu. Ya, Pak Soleh, sejak kapan sebenarnya tiktoker setboard atau goyang setboard ini marak di desa Anda, Pak? Sudah lebih 1 tahun di desa saya. Dan tidak hanya desa Bojong Kembar yang ikut, ada tetangga desa kita juga, warganya ada yang ikut. Bahkan kalau tidak salah, saya sempat dengar sampai orang Tasik pun ikut goyang setboard. Bahkan lintas kecamatan juga ada gitu di sini, masih satu kabupaten Sukabumi. Berarti bukan desa Bojong Kembar saja, tapi desa tetangga, bahkan lintas kecamatan tadi dikatakan oleh Pak Kades ya. Pak Kades, bagaimana akhirnya respon dari para warga terkait penangkapan dari pimpinan Gunawan ini yang biasanya memimpin dari goyang setboard? Sekarang kampung jadi sepi, sangat sepi, khususnya di Kampung Babakan Baru gitu ya. Saya sendiri dan perangkat desa gitu mengenai pemberitaan ini sangat shock, saya nggak percaya gitu, Bu. Kenapa nggak percaya? Saya tahu kesehariannya, walaupun di belakangnya saya nggak tahu gitu ya, kesederhanaannya. Berikut teman-teman atau tim yang ikut goyang setboard itu betul-betul sangat sederhana. Tapi di belakang itu saya nggak tahu untuk masalah
terafiliasi dengan judi online ataupun dan lain-lain. Baik, terima kasih Pak Solehudin. Waktunya bergabung dengan Apa Kabar Indonesia Pagi. Selamat pagi, Pak. Dan pemirsa, Apa Kabar Indonesia Pagi akan kembali dengan dialog terkait dengan calon Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil yang terekam makan malam dengan Presiden Prabowo Subianto di sebuah rumah makan ternama di Jakarta. Nanti kita akan bahas karena selain itu 7 politikus anggota partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju ini juga menemui calon Gubernur Pramono Anung. Ini manuvernya apa nih di antara keduanya? Kita akan hadirkan perbincangannya saat lagi, tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi. Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil terekam makan malam dengan Presiden Prabowo Subianto di sebuah rumah makan ternama di Jakarta. Momen itu diunggah oleh Prabowo di akun Instagram pribadinya dengan keterangan makan malam dengan Kang Ridwan Kamil di rumah makan Garuda. RK juga mengunggah video makan malam dengan sang presiden di akun Instagramnya. Dalam pertemuan itu, kedua tokoh juga saling melempar candaan. Prabowo yang sempat berseloroh bahkan makan malam dengan Ridwan Kamil membuat berat badannya bisa naik hingga 1,5 kilogram. Di pihak lain, 7 politikus anggota partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju menemui calon Gubernur Pramono Anung yang berkontestasi di Pilkada Jakarta. Alih-alih mendukung RK Suswono, ke-7 politikus ini malah menyatakan dukungannya dan siap menjadikan relawan dari Pramono Anung Rano Karno. Salah satunya politikus PKB Ahmad Syukri. Kedatangannya itu menjadi pro dan kontra karena dirinya masih menjadi anggota partai yang tergabung Kim Plus. Ya, pilkada serentak tinggal menghitung hari. Suasana politik pun kian sengit. Tim TV One mengabarkan. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa, dan kita akan melihat tadi bagaimana RK makan malam dengan Prabowo Subianto. Apa artinya? Kita akan membahasnya dengan narasumber kita yang sudah berada di studio. Sudah ada Mas Ahmad Zaki Iskandar, tim pemenangan RK Suswono, Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta. Pagi Bang Zaki, Assalamualaikum semuanya. Kemudian juga sudah hadir Ibu Risma Sihotang, juru bicara tim pemenangan Dharma Kun. Selamat pagi, Bu. Pagi Bu Risma, Assalamualaikum. Pagi Ibu, pagi. Kemudian ada Mas Ciko Hakim, koordinator juru bicara tim pemenangan Pramono Anung. Selamat pagi, Mas Ciko. Pagi Bang Ciko. Saya ada pantun dulu nih buat Bang Zaki. Boleh, cakep. Nasi hangat sama rendang. Cakep. Wah. Cakep. Makannya menggugah selera. Cakep. Makan malam di warung Padang. Apa artinya ya? Silakan dijawab, Bang. Artinya makan malam ya. Pasangan Padang gitu ya, Bang? Bukan. Poinnya adalah ini dalam suasana yang santai, kemudian juga sebetulnya tidak formal ya. Dan secara pribadi kan Bang RK sama Pak Prabowo juga dekat. Bagian dari tim sukses Pak Prabowo kemarin, kebetulan juga sekarang dipercaya untuk mencalonkan diri sebagai calon pimpinan daerah di Jakarta. Jadi makan malam tersebut 2 sahabat yang saling memberikan support dan dukungan. Kemudian yang paling besar adalah gambarannya bagaimana nanti program di Jakarta bisa berjalan linear dengan pemerintah pusat. Oke, jadi dapat diartikan sebagai bentuk dukungan nggak nih? Karena kan makan malamnya di luar jam kerja, di luar istana, begitu kan? Tadi dikatakan sahabat. Bisa dilegitimasi sebagai dukungan. Berarti. Bentuk dukungan. Oke, ini udah clear berarti nih ya. Tapi setelah dukungan untuk Pilkada Jakarta ini udah tahu ya. Kan Pak Prabowo juga sebagai Ketua Umum Partai Gerindra yang juga menjadi lokomotif di Pilkada Jakarta ya. Dengan dukungan dari 15 partai yang lain. Oke. Jadi kita bisa lihat bahwa makan malam kemarin itu sangat luar biasa sekali. Berarti ini serta-merta
bisa mendongkrak elektabilitas nih kalau seperti ini, Mas? Insya Allah seperti itu. Tapi kalau ngeliat dari hasil survei beda tipis sama Pramono Anung ya. Tapi sedikit Bang Zaky, setelah pertemuan dengan Prabowo, kemudian kita juga melihat ada pertemuan dengan Pak Jokowi, begitu ya. Walaupun dikatakan mengambil ilmu dari mantan gubernur Jakarta, gitu kan. Tapi ini kan nggak bisa lepas dong berarti. Apakah memang Prabowo efek, Jokowi efek, Istana efek yang juga ditargetkan oleh RK ini? Nah, begitu juga dengan Pak Jokowi sebetulnya, ya. Mereka juga berdua kan pernah dekat, bukan pernah dekat juga. Poinnya adalah setelah bertemu dengan Pak Prabowo, dapat waktu juga bertemu dengan Pak Jokowi, ya sekalian gitu. Sekaligus juga membahas, apalagi kan juga Pak Jokowi gubernur Jakarta di periode yang lalu. Nah, ini juga membuat diskusinya juga menjadi hangat. Ya. Kita bisa lihat dua-duanya dalam kondisi, dua event ini dalam kondisi yang santai, yang juga menggambarkan betapa harmonisnya baik itu Pak Jokowi maupun Pak Prabowo dengan Bang Ridwan Kamil. Oke, Bang Zaky berarti ini ingin menunjukkan bahwa keduanya ini memiliki hubungan yang cukup baik karena makan malam dengan suasana yang lebih santai di luar pekerjaan, di luar tugas-tugas negara gitu ya. Dan juga ini di warung Padang, kemudian berkunjung langsung ke rumah Jokowi. Kita ke Bu Risma, Bu. Ada rencana buat makan malam juga nggak, Bu? Makan malam udah, makan siang udah, makan pagi belum, Bu? Makan pagi bersama. Setiap hari. Kalau kita menilai ya dari 02 itu sangat wajar. Karena RK ini kan didukung K+. Jadi dengan adanya, ya ini kan hari sudah semakin pendek, 25 hari. Terus ada juga riak-riak kan gitu ya, biasa itu di dalam politik. Lobi-lobi politik lah, Jokowi efek, ya kan? Seperti yang disebutkan tadi. Kalau cuma katanya Soan dulu pernah memimpin, kan nggak tuntas juga, cuma sebentar. Jadi yang lebih tepatnya kalau mau ketemu ya Ahok kali atau Anies. Berikutnya juga Pak Anies. Nggak ada salah. Jadi memang karena K+ itu tadi untuk tapi ketar-ketir nggak? Ini ada pertemuan, jangan-jangan juga berpengaruh terhadap kita kagak. Nggak ada ketar-ketir ya? Karena kita itu mau lobby politik yang mana? Politik ya kan? rakyat maksudnya lebihnya ya? Politik rakyat memang belusukan tiap hari. Iya kan? Jadi memang itu hal yang wajar. Tapi kita kan masyarakat kan bisa menilai. Jadi kan di situ kan jelas dinyatakan di dalam medsos itu meminta mantan presiden kita menjadi jubir kan? Bukan jubir, tim kampanye sedang dipikirkan. Nah begitu, itu banyak makna. Bu Risma kan sempat berkomentar nih, Bang Darmakun, kalau dia itu nggak ahli dalam lobby-lobby. Nah kalau calon pemimpin kan tetap harus punya kemampuan lobby-lobby, Bu. Maksudnya kalau tidak ahli, ahlinya itu kan quote and quote tanda tanya kan. Artinya untuk hal-hal tanda tanya juga dia nggak ahli dan tidak mau. Karena sejak dulu dia bintang 3 juga dia nggak ada yang begitu-begitu. Wajar-wajar saja lurus berjalan. Maka dia memang, itulah dia makanya. Mungkin kalau ada independen mungkin juga dia ikut pilpres waktu itu. Tapi karena nggak ada, dia mau nyumbangkan dirinya melayani masyarakat. Yang masuk di pilkada DKI lah karena KTP-nya DKI. Oke. Saya sekarang mau ke Bang Ciko. Bang Ciko kalau melihat komentar dari Mas Pram nih, kalau ketemu Pak Prabowo aja sih saya sering gitu kan. Gak harus ada makan malam bersama, makan siang bersama begitu ya. 2 kali menjadi seskap periode Pak Jokowi, kemudian juga sama-sama menteri di periode Pak Jokowi. Nampaknya komunikasinya nggak susah antara Mas Pram ke Pak Prabowo ya. Tapi kalau melihat dari sisi ini, apakah ini sebenarnya bentuk dari lobby-lobby politik dari RK sendiri untuk meraup dari Prabowo efek, Jokowi efek? Sementara kalau dari sisi 03 ini nampaknya juga ada genit-genit nih, Kim+ nih. Karena memang ternyata ada 7 politikus yang juga dari Kim+ yang mendukung dari Pramono Anung kabarnya. Jadi yang pertama saya cuma mau mengkoreksi dulu Bu Risma. Pak Darmakun juga kan minta dukungan Bu Risma dari Jawa Timur. Oh bukan ya, salah ya, bukan itu ya. Ini lain, Risma yang lain. Sama-sama Risma memang ya. Makanya itu juga rambutnya berubah. Jadi yang pertama tadi terkait dengan Bang Ridwan Kamil yang sudah sowan ke Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Saya rasa itu sah-sah saja. Satu tadi disampaikan adalah bagian dari Kim+ kan. Kim+ kan juga Gerindra ada di situ, ada
Pak Prabowo di situ. Yang kedua, ya kalau kita lihat dari semua hasil survei, kecuali satu, trennya Ridwan Kamil ini kan menurun. Dibandingkan hanya cuma poltreking aja yang naik. Denny Jaya 0,3% bedanya sama 03. Dan artinya menurun lah trennya dari bulan Agustus sampai Oktober ini semuanya menurun. Yang naik cuma Pram Rano dan Darmakun. Gitu. Kecuali poltreking ya, poltreking kan emang agak lain sendiri gitu. Nah, jadi wajar meminta dukungan kemana-mana, tapi kembali lagi sangat wajar kalau Pak Prabowo dan ke Pak Jokowi, karena memang yang kita dengar sejak awal kan memang yang mengendorse adalah kedua tokoh itu. Kita terbuka aja, nggak ada masalah. Walaupun emang tujuannya untuk diperlihatkan masyarakat bahwa saya didukung dua tokoh ini, nggak masalah. Ya. Tapi karena buat Mas Pram dan Bang Dul khususnya, dan Mas Pram tadi, sebenarnya hubungannya dengan Pak Prabowo dan Pak Jokowi sekalipun sangat baik. Gitu. Mas Pram orang yang dipercaya menjadi Seskap. Dua periode, artinya orang yang selalu bersama presiden, ya kan, dan juga selalu mengurusi kementerian-kementerian lain, artinya banyak berinteraksi dengan Pak Prabowo, bahkan jauh sebelum itu ketika menjadi sekretaris presiden Megawati misalnya, kemudian Bu Mega maju dengan Pak Prabowo, tentu hubungannya sangat intens, ya kan, Mas Pram di situ sekjen PDI Perjuangan. Nah, jadi bukan hal baru lah, mungkin Ridwan Kamil kan baru-baru nih kenal nih, ya kan. Jadi harus ada pendekatan gitu maksudnya. Pendekatan khusus, ya kan, dan harus kasih lihat ke masyarakat. Tapi bagi kami gini, tadi saya mengkoreksi dulu. Bukan hanya 7 politisi dari Partai Kim, lebih banyak dari itu sesungguhnya. Yang terlihat di publik itu. Mas Pram, ya, tapi ternyata ada lagi. Kan nggak terpublikasikan, memang secara private. Dan yang 7 itu kan juga bukan Mas Pram mencari-cari waktu untuk bertemu dengan mereka. Mereka mengunjungi rumah Mas Pram, bahkan di pagi hari itu saya sebagai juru bicara dikontak oleh semua jurnalis. Ini ada apa Mas, gini-gini ini? Saya bilang saya nggak tahu, saya lagi ngopi di rumah. Dan itu jujur saya nggak tahu ada agenda itu. Jadi emang betul-betul cukup dadakan, ada 7 orang yang ingin menghadap. Tapi itu besides the point. Bagi kami, Mas Pram dan Bang Dul itu, kalau melihat ini, kami pakai kacamata kuda. Karena apa? Kami sudah cukup happy dengan strategi yang kami jalankan. Strateginya apa sih? Turun ke masyarakat. Karena suaranya dari situ. Suaranya bukan ada di elit, suaranya ada di warga yang tidurnya shift-shiftan di Tanah Abang. Yang satu rumah itu 12 orang. Rumahnya sangat sempit sehingga mereka nggak bisa tidur sekaligus bersamaan. Jadi shift-shiftan 2 orang. Warga yang rumahnya, warga lansia yang rumahnya nggak pernah terpapar oleh sinar matahari, itu warga-warga itulah yang tempatnya mencari suara. Dan kita melihat strategi ini cukup berhasil karena dilihat dari hasil survei. Baik, Bang Ciko, kita kan tahu sebenarnya kalau memang suara-suara rakyatlah yang sebenarnya yang dicari, apakah datangnya berkunjungnya 7 politisi dari Kim Plus ini tidak berpengaruh atau justru berpengaruh kepada elektabilitas dari Pramono Rano ini. Nanti tapi setelah jeda dulu. Kita jeda dulu pemirsa, kita akan kembali saat lagi. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, masih bersama Bang Ciko Hakim, Ibu Risma Sihotang dan juga Bang Ahmed Zaki Iskandar. Tadi kita ke Bang Ciko, tadi sempat terputus Bang Ciko. Kalau fokus untuk meraup suara-suara rakyat, suara-suara masyarakat kalangan bawah, lalu dukungan dari elit-elit, khususnya 7 politisi dari Kim Plus yang menemui Bang Pram ini, ada pengaruhnya atau tidak? 7 politisi yang hadir ini kan adalah calon legislatif untuk DPRD DKI ketika pileg kemarin. Katanya suaranya kecil, katanya Bang. Katanya kecil, tapi kalau kita total bisa sampai 50.000 ya suaranya. Which is gini, satu pertama, kalaupun nggak sampai 50.000, kalaupun seorang bawa 5 suara aja, sangat berharga bagi kami. Karena apa? Ada aspirasi yang diwakilkan oleh mereka, ada aspirasi keluh kesah masyarakat yang harus didengar oleh Mas Pram dan Bang Dul. Jadi sekecil apapun, sedikit apapun, suara itu sangat berharga. Apalagi tadi Rati bilang bedanya cuma 0 sekian persen. Jadi kan kadang-kadang ntar bedanya 10 suara, nah itu yang menentukan kan gitu ya. Tapi prinsipnya gini, itu tadi mereka mewakili konstituennya masing-masing. Mereka bukan elit kok, mereka cuma caleg DPRD. Tapi mereka punya konstituen dan konstituen itu mereka jaga dan mudah-mudahan juga bisa mendukung Mas Pram dan Bang Dul. Jadi kembali lagi saya ingatkan bahwa bagi kami 1, 2, bahkan 3 suara sekalipun itu nggak masalah. Bahkan beberapa kali Mas Pram dan Bang Dul itu turun untuk menemui 30 orang, 40 orang sekali satu titik. Dan bagi mereka itu sangat berharga karena ada pengayaan dalam permasalahan di Jakarta sehingga mereka bisa
ke depan menciptakan solusi yang lebih baik. Bang Ciko, nggak nanggung kalau cuma 7 politisi, ya 1 partai lah, 2 partai dari Kim yang diajak bareng gitu loh. Ya, mungkin cuma partainya Bung Zaki dan PKS yang agak-agak solid ya. Gitu. Kalau yang lain nanti gitu ya? boleh ditanya-tanyain lah sama yang lain. Gitu Bang Zaki, walaupun 7 politisi ini bukan menggambarkan partai-partai politik di Kim Plus, tapi personal mungkin ya. Tapi itu kan menggambarkan nggak solid nih. Kim Plusnya sama grassroots-nya ternyata solid. Oh katanya emang gak solid, emang gitu Bang? Kalau solid nggak terjadi makan malam makan siang. Ada perhelatan pilkada itu biasa, juga di Pilpres kemarin ya, karena yang kita tawarkan ini kan figur, ya bukan cuma sekedar partai politik, di mana figur ini bisa mewakili seluruh partai politik yang ada, beberapa ataupun hanya sebagian. Dan tadi kader ataupun simpatisan yang ada di bawah, ya mereka akhirnya pada punya pilihan juga. Jadi nggak satu suara sama partainya ya? Nggak satu suara, ada juga PDI yang memilih kita. Kalau dilihat di hasil survei itu kan ada. Kan? Pasti ada. Dan suara itu semua berapapun sangat berharga sekali. Jadi poinnya adalah bagaimana pasangan kita ini ya bisa meraih simpati masyarakat. Dan tadi bertemu dengan para tokoh politik, pimpinan ya, itu menjelaskan bahwa program-program yang ditawarkan ini sejalan dengan pemerintah pusat. Bahkan pimpinan-pimpinan daerah lain yang ada di Jakarta yang memang programnya bagus itu yang akan dilanjutkan. Karena ini juga hasil rangkuman dari bertemu dengan masyarakat tentunya. Ya, Bang Zaki, kalau menjelaskan bahwa pertemuan-pertemuan itu menunjukkan bahwa sejalan dengan pemerintah pusat. Tapi captionnya dari RK ini katanya Pak Prabowo menasehati jangan menyerah. Apakah itu juga bahasa politiknya tanda bahwa perjuangan RK ini cukup berat nih jangan di menyerah. pilkada di Jakarta? Setiap pilkada semua konteksnya pasti ada perjuangan. Artinya, apalagi ini menjelang berapa hari lagi kita? 25 hari lagi. 25. Menjelang hari-hari terakhir ini kan speednya akan tambah tinggi, ya frekuensi dan volume kunjungan bertemu dengan masyarakat ini akan lebih tinggi. Makanya ya memberi semangat kepada Pak Bang RK ini luar biasa sekali Pak Prabowo. Gitu. Artinya full dukungannya. Terlepas dari apapun kami dari tim Ridho mengucapkan turut berduka cita juga. Terima kasih banyak Bang Zaki, Bang. Jurnalis dari TV One kemarin yang terjadi, sangat prihatin juga. Terima kasih banyak atas perhatiannya Bang Zaki. Tapi tadi poin penting dari 2 paslon lainnya, dari tim ses lainnya, mengenai jangan-jangan Bang Zaki, Bang RK yang ketar-ketir nih, melihat sudah komposisi partainya paling banyak, kemudian beda tipis dengan 03 begitu ya, di bawah akhirnya banyak manuver-manuver politik yang dilakukan menemui beberapa tokoh lainnya begitu. Ini kami tetap optimis dari awal, dan Bang RK ini kan bukan sekali 2 kali ikut pilkada juga. Iya. Dia juga bisa lihat dan dengan daerah yang cukup luas loh, Jawa Barat sebelumnya. Jadi dia paham juga apa yang terjadi di setiap konstelasi pilkada. Jadi buat kami nggak ada sesuatu yang besar. Ya. Pada akhirnya nanti kan pilihannya ada di tangan masyarakat. Hasil survei setiap kontender itu pasti akan terus naik, meroket. Nah, yang diduga ataupun diproyeksikan sebagai incumbent-nya pada saat ini adalah Bang RK. Karena kan dia mewakili koalisi besar ya, kemudian juga bagian dari pemerintahan, dan ini dianggap incumbent-nya. Sementara kontender itu pasti ngebutnya dari bawah. Biasa. Oke, kita ke Bu Risma. Bu Risma yang tampaknya yang paling santai nih, meskipun effortnya sedikit tapi elektabilitasnya kenaikan. Kami yakin menang. Oh, alhamdulillah. Harus punya keyakinan dong. Kami nggak pernah galau seperti mereka. Kenapa nggak galau? Nggak galau. Nggak galau, Bang Ciko, Bang Zaki nggak ada. Kalau abang ini nggak, dia naik kan. Kan ku bilang kita ini nanti yang bertanding. Gitu. Karena gini, saudara kita ini kan, kenapa itu ada batu sandungan juga, kita kan tahu yang sudah di LP, itu kan isu ya. Nah, jadi isu itu kan digoreng. Oleh karena itu jadi grassroots akar rumput,
tempat basis masanya dengan elit politiknya itu terjadi kesenjangan. Ya kan, walaupun gemuk koalisi partainya, sehingga dia sowan dong ke Pak Lurah. Contohnya, aku lihat loh di medsos ketika Pak Prabowo katanya 8 wartawan TV Kompas ya. Apakah benar itu 8 kali memohon kepada Pak Jokowi untuk minta dukungan? Nah ini kan perlu dukung-mendukung. Enggak 8 kali, 5 kali. Artinya Bapak Prabowo aja kan yang sudah 4 kali kalah, dia tetap minta dukungan. Apalagi yang koalisi gemuk ini, karena terjadi ada patah tadi itu, ada patah di tengah kan. Jadi harus dirasa perlu sowan gitu. Sowan dong. Nanti kan itu bapak 1, bapak 2. Jadi efeknya masih kuat, masih bau kencur. Yang satunya masih baunya itu masih wangi. Kan dukung-mendukung ini. Lihat aja di koalisi kabinetnya juga kan. Itu kan di dalam politik biasa. Karena saling support. Artinya itu getok tular itu ditularin, ya kan? Yang dulu balik lagi yang ke programnya. Ditular, ya. Nah, jadi nggak apa-apa. Itu mah persaingan sehat aja. Tapi kita tetap optimis. Tapi kan balik lagi kepercayaan diri dari 02 kan banget. Masyarakat kok yang milih nantinya. Orang bertemu elit-elit partai dan lain sebagainya, tokoh-tokoh bangsa, tapi kan masyarakat yang milih. Masyarakat ya. Kita ini kan pemilih yang berpikir kritis itu 60 sekian persen ya. Mereka itu kan sudah melihat mereka ada apa sih? Lagi dibawa tokoh PKS loh, tetapi melecehkan. PKS kan simbol daripada politik ini agama kan, tapi kan dia hina sendiri kan. Ini kata netizen loh, kata beliau di medsos loh, sehingga ada LP kan. Sekarang sedang ditinjau, dikaji di Bawaslu, di Gakum, ya kan? Oke, kita akan lanjutkan Bu Risma, namun kita kasih kesempatan dulu untuk pesan-pesan yang mau lewat dulu. Pemirsa tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita akan lanjutkan dialog setelah ini. Baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita mau ke Bang Ciko. Bang Ciko, kalau melihat kalau Pilkada Jakarta agak unik ya Bang sebenarnya ya, kalau melihat banyak tokoh-tokoh yang memang elektabilitas tinggi, tapi ternyata pas hari H justru ada hal-hal yang membuat drop atau tidak dipilih. Nah ini strategi apa sih sebenarnya kalau dari 03? Kalau melihat kan beda-beda tipis nih sebenarnya surveinya, elektabilitasnya. Mungkin ya 20 hari lagi mungkin bisa naik, bisa turun begitu ya. Tapi apa yang menjadi poin yang bisa diunggulkan dari 03 nantinya untuk meraup pemilih dan juga meraup hati masyarakat Jakarta? Yang pertama begini, masyarakat Jakarta ini berbeda dengan kebanyakan masyarakat di seluruh Indonesia di wilayah lain terkait dengan tingkat pendidikan. Misalnya. Dan rasional juga pemilihnya. Tingkat pendidikan nasional itu nggak sampai SMP lulusan. Di Jakarta itu lulus SMA itu banyak 70%. Nah ini juga sangat berbeda. Artinya apa? Artinya masyarakatnya kritis. Masyarakat tidak mengkultuskan individu. Masyarakat yang betul-betul bicara soal program. Masyarakat yang betul-betul mencermati bila ada slip of tongue, ya kan? Walaupun sekarang dia seneng sama yang ini, tapi tiba-tiba nih orang ngomong salah atau dia ketahuan apa sebenarnya visi misi yang sesungguhnya misalnya atau hal-hal yang terkait dia lebih memilih memperjuangkan korporasi ketimbang masyarakat kecil. Atau pertemuan-pertemuan tokoh-tokoh ini juga nggak begitu ngaruh mungkin untuk masyarakat Jakarta. Nggak seterpengaruh hal-hal yang terkait dengan visi misi dan hal-hal yang lebih substantif. Karena apa? Masyarakat Jakarta juga disibukkan dengan permasalahan-permasalahan sendiri yang mereka ingin diselesaikan. Dan menurut mereka itu tidak bisa terselesaikan dengan hanya si A didukung si B, si C didukung si D. Nggak selesai itu masalah gua kan gitu ya. Yang penting masalah gue bukan masalah mereka. Mereka ini nggak perlu KJP gitu. Anak-anaknya Jokowi, cucu-cucunya kan nggak perlu KJP, nggak perlu kartu lansia neneknya misalnya kan gitu ya. Artinya mereka akan lebih memilih untuk memilih calon yang betul-betul concern terhadap permasalahan mereka. Nah itu yang memang sekarang kami sedang turun ke bawah semua, bukan hanya paslon, bagi juga tim-timnya untuk kembali membelajar masalah. Jadi sebenarnya visi misi kita ini walaupun sepertinya sudah banyak dan sudah banyak hal yang menjadi solusi bagi warga Jakarta ke depan, tapi tetap masih banyak yang harus kita pelajari lagi karena Jakarta ini unik. Nah, apalagi untuk orang baru pindah dari Bandung ke sini ya lebih unik lagi kan gitu ya. Jadi kadang-kadang mau ngambil shortcut mungkin ya mendapat dukungan elit, tapi nggak ada masalah. Kami pun nggak. Pak Mas Pram juga kemarin ketemu Bu Sinta, istri almarhum Gus Dur, ya kan, ketemu dengan beberapa kiai. Artinya memang itu suatu hal yang perlu juga kita lakukan karena memang tentunya pastinya ada titipan-titipan pesan. Titipan pesan apa sih ya? Semoga titipan pesannya adalah untuk bagaimana membuat warga Jakarta ini maju, sejahtera,
Jakarta bisa menjawab tantangan-tantangan ke depan. Iya, Bang Saki, kalau tadi mendengar dari Bang Ciko bahwa masyarakat Jakarta yang lebih rasional, tingkat pendidikannya lebih tinggi, tentu punya visi memilih pemimpin itu dengan program-program, visi-visi yang bisa berdampak langsung kepada masyarakat. Jadi simbol-simbol politik, bahasa-bahasa politik menemui tokoh-tokoh itu menurut Bang Saki seperti apa? Sebetulnya bukan cuma sekedar simbol politik ya, karena kan juga pada saat ini kita tahu Pak Prabowo yang menjadi pimpinan di Republik Indonesia. Nah, hal-hal tadi yang Bang Ciko katakan bahwa masalah itu banyak sekali di Jakarta. Dan warga Jakarta itu lebih pengen bagaimana pemimpinnya bisa menyelesaikan masalah yang ada mereka. Justru dengan banyaknya masalah ini, rangkuman dari masalah ini kita mencari opsi. Salah satunya adalah bagaimana program dari pemerintah pusat bisa linear, bisa sejalan dengan program yang salah satu makan bergizi gratis gitu ya. Yang ditawarkan oleh Pak Bang Ridwan Kamil nih kepada masyarakat Jakarta. Artinya di mana pemerintah pusat juga nanti akan menggulirkan program-program yang dibutuhkan oleh masyarakat Jakarta tentunya. Sesuai dengan apa yang ditawarkan oleh Bang Ridwan Kamil. Tapi pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sekarang DKJ begitu ya, kan juga mau tidak mau juga harus sejalan dengan pemerintah pusat. Tidak harus ada pertemuan juga pasti akan kurang lebih sejalan kan Bang? Ada beberapa hal catatan dari beberapa waktu yang lalu, di mana program strategis besarnya justru bisa berbeda dengan pemerintah pusat. Nah, ini yang kita coba minimalisir nanti ya. Program-program seperti makan bergizi dibutuhkan juga di Jakarta, kesejahteraan, kesehatan dan lain sebagainya, ini juga yang dibutuhkan di Jakarta, apalagi membuka lapangan pekerjaan. Kemudian program rumah layak huni bagi masyarakat, terutama yang ada di Jakarta. Tadi Bang Ciko juga katakan di Tanah Abang ada yang shift-shiftan, dan itu juga permasalahan yang emang kita sudah terima, sudah kita tampung. Sudah belanja masalah ya. Justru dengan program-program pemerintah pusat nanti yang sejalan dan juga linear dengan program yang ditawarkan oleh Ridwan Kamil, justru ini menjadi energi booster buat bagaimana kita bisa menawarkan program-program real kepada masyarakat Jakarta. Nah, mudah-mudahan dengan cara ini ya, walaupun para petinggi diskusi kemudian bertemu dengan para elit partai, pada akhirnya kuncinya ada di masyarakat. Ya, balik lagi ya ke masyarakat ya. Dan itu yang harus diperjuangkan oleh Bang Ridwan Kamil dan Pak Susono ini. Oke, Bu Risma terakhir seperti apa Ibu? Jadi ini, apapun yang dibilang abang-abang kita 13 ini, betul. Tetapi biasanya nggak sejalan. Agak lebih betul dia. Aku tetap selalu berteman dengan 3. Sekarang mau cari rival. Tetapi kalau satu, semakin gemuk partai koalisi, semakin banyak cawe-cawe anggaran. Pasti itu. Mari kita lihat. Nah, kalau masalah makan gratis, ya makan bergizi, zaman Soeharto sudah ada. Kenapa baru sekarang? Ya kan? Nah, yang kedua lagi seperti temanku bilang tadi, Bang Ciko ini, kok ada baru datang cuma nyebrang Jawa Barat, di situ aja di 2 periode dibetulin sampai tuntas. Kenapa mesti ke sini? Mendingan abang yang menjadi, ya kan? Golkar, yang lain kali ketua, kan begitu. Kok Bu Risma yang milih? Pasti kupilih. Ridwan Kamil dari pasti kupilih. Pasti kupilih, pantas, cocok. Dan dia udah pengalaman juga. Mengetahui knowledge produk tentang DKI berasal dari sini. Anak Jakarta. Anak Jakarta. Makanya itu simbolnya salah. Jakarta baru, Jakarta maju. Jakarta 400 tahun. Bingung jawabnya, gue didukung tapi kok gini. Begitu. Ya artinya kita mesti dukung dong, karena kita harus wajib mensukseskan. Kita pilkada yang sehat. Kita ini kan walaupun 1, 2, 3, nanti kan menjadi 1. Antara menjadi satu pemenang. Antara 2 dengan 3. Gitu loh. Jadi aku minta sama kawanku ini, mari kita bersaing sehat, gitu loh. Jadi memang jangan shortcut solution bagi masyarakat DKI itu ditawarkan dengan slip tang tadi. Baik. Apalagi dari partai nanti merusak partai besarnya, induknya PKS. Indonesia ini taat beragama. Apapun agamanya, slip tang itu langsung head
Oke. Kita nantikan mungkin bagaimana di debat ketiga begitu ya. Kalau lihat di sini aja udah hancur sudah. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu sudah hadir pagi hari ini. Mungkin jadi suaranya ke sini sama ke sini. Nah, tinggal masyarakat nanti. Kalau lobby-lobby berdua nanti aja di belakang layar. Baik, terima kasih sudah saling mengenal. Oke, terima kasih Bang Zaki, Bu Risma dan juga Bang Ciko sudah hadir pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Oke, menarik sekali perbincangan, tapi kita waktu terbatas ya. Kita harus tutup. Apa kabar Indonesia pagi hari ini? Mungkin nanti mau makan pagi bersama? Oh, kita tiap hari makan pagi. Baik, akhir kata saya Kamarati Kusuma. Dan saya Diko Malang, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.